Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Faqala la ghadfatun fi sabilillah awra'atun khairum minad dunya wa ma fiha. Faqala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para jamaah, Bapak dan Ibu di Studio 1 Rumah Sedekah Berjamaah Yogyakarta. Puji dan syukur senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan barokahnya kepada kita, dan yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga termasuk pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu, meluangkan waktu di Studio 1 Rumah Sedekah Berjamaah Yogyakarta ini dalam rangka kita sama-sama untuk mengagungkan firman Allah dan mengagungkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing diri kita semua sehingga kita bisa keluar dari jalan yang gelap menuju pada jalan yang terang, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Untuk itu maka marilah kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan tahmid kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini ada standarnya. Standar normal yang diinginkan ini ada. Orang mau lulus ujian saat ini, pengumuman dari SMP atau SMA atau SD, ini ada standar kelulusan. Begitu pula orang mau masuk pegawai negeri harus melalui tes. Ini juga lulusnya harus melewati sebuah standar kelulusan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki diri kita ini di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala punya standar iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayatnya 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama, ini kalau ulama ahli tafsir mengatakan ini merupakan kalimat hasr, kalimat pembatas. Dengan kata lain, innama ini mengatakan bahwa hanya inilah, sesungguhnya hanya inilah
Innamal mu'minun. Hanya inilah sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman ini. Siapa itu? Alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan dia ini mau berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa dalam ayat ini dikatakan ada standarnya iman yang dikehendaki Allah ini ada 3. Yang pertama di sini dikatakan alladzina yu'minuna billah, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu bagaimana? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hak untuk disembah, Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, yang berhak kita sembah. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki iman diri kita di dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menyatakan diri kita iman kepada Allah ini harus masuk di dalam hati kita. Harus sampai di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14, ayat sebelumnya, qalatil a'rabi amana, maka telah datang orang-orang Arab Badui ini kepada Rasulullah. Dia mengatakan amanah, kami telah beriman. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kulam tu'minu. Katakanlah hai kekasihku Muhammad, kalian ini belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah kepada mereka bahwa kamu ini baru Islam. Baru Islam saja, belum beriman. Karena apa? Karena walamma yatakhuli imanu fi qulubikum. Karena sesungguhnya iman kamu itu belum masuk di dalam hati kamu. Jadi iman yang dikehendaki oleh Allah ini adalah iman yang masuk di dalam hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah kita lihat orang-orang Arab Badui ini, dia tentunya ini awal-awal masuk Islam. Orang Arab Badui, dia tahu tentang bahasa Arab, dia fasih bahasa Arab, mengerti bahasa Arab, itu dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, ternyata belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kira-kira diri kita ini sudah masuk atau belum imannya? Ini sebagai introspeksi, muhasabah diri kita, kira-kira iman kita ini sudah masuk di dalam hati atau belum. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana iman ini masuk dalam hati? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain suatu hari mendengarkan sabda daripada baginda Rasulullah, kemudian dia menanyakan. Rasulullah itu bersabda, "Man qala la ilaha illallah kholisan fi qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma ikhlasuha?" Bagaimana ikhlas dari hati ini, kalimat iman ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qalu anta ziyahu min maharibillah." Apabila kamu dengan kalimat iman itu, dengan kalimat la ilaha illallah itu, min maharibillah, mampu menjadi penghalang daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat iman kita ini mampu menjadi penghalang larangan-larangan Allah ini tidak kita lakukan. Jadi kita ini tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini beriman, mengaku beriman, kok masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih suka ghibah, masih suka yang laki-laki lihat wanita yang bukan muhrimnya, masih suka menjelek-jelekan orang lain, masih suka
mencuri dan sebagainya, ini berarti iman kita ini belum masuk dalam hati kita. Contohnya suatu hari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu berjalan-jalan. Ini contoh yang sudah terkenal. Jadi sahabat Ibnu Umar ini jalan-jalan di padang pasir di Arab sana suatu hari. Dulu waktu zaman sahabat ini bertemulah dia dengan penggembala kambing. Penggembala kambing. Ini sahabat Ibnu Umar ini karena dia merasa haus, kemudian dia minta air susu kambing. Karena di zaman dulu di Arab itu minta air susu pada kambing itu sebagaimana kita di kampung-kampung di desa-desa itu minta air di sumur itu. Jadi bebas, tidak usah bayar, gratis. Boleh diperbolehkan. Tapi jangan kita menyamakan dengan sekarang. Kalau kita ada penggembala kambing kita minta susunya, tidak boleh. Harus sekarang ini nggak akan ada yang mau. Dulu seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Umar ini memeras susu kambing itu, maka setelah diperas kemudian sebagian diminum, sebagian dikasihkan pada penggembala kambing. Maka penggembala kambing ini mengatakan, saya baru puasa. Masya Allah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini kaget. Puasa, kamu puasa diterik siang hari seperti ini kamu puasa? Iya, semoga besok saya tidak kepanasan di padang mahsyar. Masya Allah. Jawabannya penggembala kambing ini luar biasa. Semoga besok saya ini tidak kepanasan di padang mahsyar. Luar biasa jawaban. Nah, saya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini kagum dan dia juga pengen mengetes apa benar ini penggembala kambing ini imannya betul-betul meyakini dengan dia berpuasa hari ini pada terik matahari, sinar matahari ini, kemudian dia nanti agar tidak kepanasan di padang mahsyar. Imannya luar biasa. Maka dites. Tesnya bukan untuk disuruh pidato seperti ini, kemudian disuruh baca Quran, tidak, Bu. Tesnya dengan muamalah. Dites dengan muamalah. Sebab iman itu biasanya kalau dites dengan muamalah, kalau imannya lemah mesti akan goncang. Ya. Dengan muamalah. Maka dia tanya ini sahabat Ibnu Umar, ini kambingmu? Bukan. Ini kambingnya majikan saya. Banyak ya? Banyak. Ini kamu gembalakan semua? Ya. Ini amanahnya hanya untuk digembalakan. Kalau saya beli satu boleh enggak? Enggak boleh. Wah, kamu enggak boleh gimana? Itu kan sepindah ada orang. Juragan kamu, majikan kamu juga enggak tahu kalau kehilangan kambing satu aja ya. Mama toh tahu nanti kamu bilang, wah kambingnya mati diterkam serigala. Maka apa jawab daripada penggembala kambing orang Arab Badui ini? Fa'aina Allah. Kalau begitu di mana Allah? Masya Allah. Sahabat Ibnu Umar ini terkagum-kagum sehingga dia pulang kembali ini dia mengingat-ingat, fa'aina Allah. Ini orang penggembala kambing Arab Badui kepanasan. Diajak maksiat untuk menipu. Dia bilang fa'aina Allah. Di mana Allah? Luar biasa. Maka dia pulang, kemudian dia tebus daripada penggembala kambing ini dari majikannya, kemudian dibeli semua kambingnya. Kemudian dia kembali kepada penggembala kambing ini bahwa dia ceritakan dia sudah ditebus, kemudian kambingnya juga telah dikasihkan pada dia. Maka dia bilang, kalau gitu saya ini sebagai budak kamu. Enggak, kamu sudah merdeka, saya merdekakan. Dan kambing ini untuk kamu. Oh, kalau begitu, kambing ini untuk saya semua, maka kambing ini semua saya sedekahkan juga. Masya Allah. Jadi luar biasa, dapat ghanimah banyak, tapi dia sedekahkan. Ini contoh kecil daripada yang luar biasa. Contoh satu peristiwa yang luar biasa, orang yang memiliki iman di dalam hati. Saya yakin ini penggembala kambing ini tidak pernah pidato. Tapi dia punya iman yang masuk dalam hati. Ini yang lebih menguntungkan. Maka nyuwun sewu, kadang kita orang yang suka pidato, orang yang suka jadi sok ustaz seperti ini jangan merasa imannya masuk dalam hati dulu. Maka itulah hadirin, jadi iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang masuk dalam hati, yang mampu menghalangi larangan-larangan Allah yang akan masuk di dalam diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengimani kepada baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengimani kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yaitu bahwa kita ini harus menjadikan Rasulullah ini imam kita, pemimpin kita, uswah kita. Kalau imam itu kalau mau niat sholat Isya, ya makmumnya ikut sholat Isya. Takbiratul ikram, ya kemudian kita takbiratul ikram. Kira-kira kalau orang imamnya sholat, kemudian niat sholat, kemudian sudah takbiratul ikram, kita mengikuti gerakan imam atau kita bikin gerakan sendiri? Mengikuti gerakan imam. Begitu pula kita dalam mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus meyakini mau mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam kehidupannya selama 24 jam. Karena sesungguhnya agama ini adalah seluruh perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang berupa perintah maupun perintah yang berupa larangan, yang diamalkannya selama 24 jam dengan mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi agama itu tidak hanya sholat saja, jamaah sekalian, maka seluruh aspek hidup kita selama 24 jam, dari mau tidur, kemudian bangun tidur, mau tidur lagi, itulah agama. Maka bagaimana tidur kita, bangun tidur kita, ini tetap mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwa diri kita ini harus mengakui bahwa di dalam diri Rasulullah sungguh ada contoh suri teladan yang baik. Kalau kita ini pengen mengharapkan daripada rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala hari akhir. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita jadikan Rasulullah ini sebagai imam kita. Tanpa kita ini berkomentar apa yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah melakukan sholat kok harus 2 rakaat subuh, ya seperti itu, ikuti saja, tidak usah dengan komentar. Sholat kok kalau bisa harus 4 rakaat, ikuti saja, tidak usah komentar. Oh kita kalau dengan tetangga kok harus baik, kalau kita sedekah dengan tetangga itu yang paling baik, yang paling utama adalah yang begitu kita membuka pintu, ada di depan kita itu rumah tetangga, itu yang paling utama. Kok harus seperti itu? Tidak usah komentar, apa yang dilakukan Nabi lakukanlah saja. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ifil jannah. Barang siapa dia mau menghidupkan sunnahku kata Nabi, berarti dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, dia akan masuk surga bersama. Jadi itulah kita mencintai Nabi itu dengan diri kita ini menghidupkan sunnah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW tanpa harus komentar. Oh cara masuk toilet, cara Rasulullah itu bagaimana kita ikuti. Oh 3 langkah sebelum masuk doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melangkah masuk dengan kaki kiri. Kemudian yang kedua, kalau pipis itu harus jongkok. Baik itu laki-laki maupun perempuan sama. Kalau laki-laki kalau nanti pipisnya itu berdiri, maka nanti di kubur itu akan diazab, akan dipecuti, dipukuli oleh malaikat penjaga kubur. Karena apa? Karena kebanyakan pipis berdiri itu tidak akan tuntas, mesti ada sisa. Maka harus jongkok. Maka kebanyakan orang mukmin itu, Rasulullah mengatakan kebanyakan siksa kubur itu karena pipis tidak tuntas. Maka ini harus diperhatikan betul. Ini satu yang kecil, contoh Rasulullah. Tidur dengan mencontoh baginda Nabi. Berjalan pun kalau keluar rumah dengan mencontoh Nabi. Bagaimana berjalan keluar rumah kaki kiri, kemudian baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau naik kendaraan, bacaan saat naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baru jalan. Inilah contoh-contoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari, itu ada semua 24 jam. Jadi agama itu seluruh perintah Allah dengan cara Rasulullah selama 24 jam gitu. Jadi sekali lagi, agama adalah seluruh perintah-perintah Allah dengan cara Nabi selama 24 jam gitu. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala,
dan Rasulullah SAW, mengikuti baginda Rasulullah SAW ini tidak berjalan mulus. Bagikan orang berjalan ini tidak jalan di aspal yang halus toh. Tentu ada onak dan duri, naik turun. Ada sesuatu hal kadang jalannya yang berujal dan sebagainya. Nah, begitu pula diri kita di dalam mengimani baginda Nabi Allah dan Rasulullah ini tidak mulus, tidak mudah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tsummalam yartabu, kemudian tidak ragu. Karena apa? Karena tentu ini ada perkara-perkara yang membuat kita ini ragu-ragu di dalam mengimani dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu perkara-perkara yang menjadikan kita ini ragu-ragu di dalam beriman kepada Allah dan Rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu raku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayakulu amana, bahwa dia akan dibiarkan saja dengan dia mengatakan amanah, aku telah beriman, wahum la yuftanun, sementara dia ini belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang membuat keraguan kita di dalam iman pada Allah dan Rasulnya adalah adanya ujian-uji. Perlu diketahui jamaah rahimahumullah, bahwa kita hidup di dunia ini, yang namanya dunia ini adalah merupakan darul imtihan. Darul imtihan adalah tempat ujian. Jadi mesti ada masalah. Orang hidup tidak akan pernah tidak ada masalah, mesti ada masalah. Karena itu merupakan ujian. Maka inilah ujian-ujian inilah yang akan membuat diri kita ini bisa ragu-ragu iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ujian apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 itu dikatakan bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa atau bernyawa itu akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami Allah. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah berupa keburukan dan kebaikan. Orang biasanya kalau diuji keburukan, kalau tidak hati-hati, tidak kuat imannya, dia akan deprok, akan lumpuh, dia nggak akan bisa jalan. Semula dia rajin sholat ke masjid, tahu-tahu ekonominya jatuh, kemudian dia malas ke masjid lagi karena merasa aku sudah rajin sholat ke masjid, kok Allah tidak memperhatikan saya. Kalau nggak hati-hati itu ujian. Tiap kali rajin ke masjid, tahu-tahu orderannya nggak datang malah merugi, akhirnya malas ke masjid karena pusing. Itu banyak yang seperti itu. Tapi ada orang yang diuji dengan keburukan itu kuat, namun ada yang diuji dengan kebaikan itu justru malah dia terpelanting, terpeleset. Ujian kebaikan apa? Nggak tahu-tahu dapat kabar naik pangkat, tahu-tahu naik jabatan, tahu-tahu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka yang jumlahnya banyak. Kadang itu bisa membuat kita terpeleset, lupa diri. Nah, ujian keburukan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat diri kita ini lumpuh, kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 155 dan 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi
wat tamarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada kematian, dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila diuji, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini ujian keburukan. Ujian keburukan itu ujian yang tidak disukai oleh nafsu kita. Kekurangan harta itu kira-kira nafsu kita suka enggak? Enggak suka. Kelaparan, kekurangan jiwa, anak kita yang kita cintai meninggal dunia, ketakutan, enggak tentrem, dikejar-kejar debt collector, ya kan? Nah, ini ujian keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian keburukan-keburukan itu tetap menghendaki tsummalam yang tidak ragu. Kemudian ujian kebaikan itu apa? Ujian kebaikan ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberikan kepada Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Yang saat itu beliau menginginkan singgasana Ratu Bilqis itu didatangkan di hadapannya. Kan dia sarasean itu pertemuan, kok ini burung hudud nggak datang, nanti kalau dia datang nggak bawa kabar tak sembelih. Tahu-tahu burung hudud kan datang dan beri kabar bahwa di satu negeri itu di negeri Sabah itu ada suatu ratu perempuan yang luas, nah, maka kemudian yang kaya raya, yang cantik, ya, kemudian dikabarkan itu, maka kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat untuk berdakwah kepada beliau agar masuk Islam Ratu Sabah, dan akhirnya masuk Islam. Dan ini menginginkan singgasana Ratu Sabah ini dihadirkan di hadapan dia. Maka di dalam Quran surat An-Naml ayat 40 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala alladziina indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayar tadda ilaika tarfuk. Maka ketika berkatalah ini Nabi Sulaiman, ada seorang yang berilmu ini, punya ilmu ini, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka betul sebelum mata berkedip itu singgasana Ratu Bilqis sudah sampai situ. Maka kemudian dikatakan oleh Raja Sulaiman, ini kemudian dia katakan, falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hada min fadli rabbi. Wah, ini ujian bagiku dari Tuhanku. Ya ba'luwani ashkuru am akfur. Aku ini termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Jadi ujian kebaikan itu ujian yang sesuai dengan nafsu. Diuji dengan kebaikan itu termasuk dia itu syukur, tambah taat pada Allah atau tidak. Bagaimana Salabah itu diuji dengan kebaikan, akhirnya dia kufur kepada Allah. Ya, Salabah sahabat Nabi yang dulu miskin, itu rajin sholat jamaah ketinggalan, akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kamu kok terlambat terus jadi masbuk gimana? Ya, saya punya pakaian satu saja nih buat gantian dengan istri saya untuk sholat. Ya Rasulullah, buat saya tolong didoakan agar saya ini menjadi kaya, agar tidak menjadi masbuk terus. Rasulullah diam sebentar, kemudian jawab, udah, kamu itu bagusnya seperti itu. Wis apik ngono kuwi kanggo wis apik. Tapi Salabah ngedrel, pengen terus minta, akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Dikatakan dalam sejarah itu, dalam riwayat itu, diberi modal kambing 2. Akhirnya menjadi nak permanak banyak. Satu gunung Uhud itu kambingnya Salabah tok. Banyak kan? Akhirnya dimintai zakat malnya. Ya, setiap dimintai zakat mal akhirnya menolak, dia tidak mau. Karena setiap 40 kambing zakat malnya 1 ekor. Wah, kalau banyak otomatis kan banyak. Sampai-sampai dia berani mengatakan kalau gini nih
Allah tidak benar ini, tidak beres ini, Allah merampok ini sampai segitunya akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lupa diri, diuji dengan kebaikan. Maka kita semua bagaimana diri kita ini tetap istiqomah walaupun diuji dengan keburukan, walaupun diuji dengan kebaikan. Nah kemudian bukti kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala minta bukti. Kalau kamu iman sudah masuk dalam hati kamu dan kamu mengikuti daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kamu tidak ragu-ragu dengan ujian-ujianku, buktikan. Maka buktinya adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Adalah berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Inilah bukti bahwa diri kita ini iman masuk dalam hati, inilah mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut oleh Allah, kalau kita sudah mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan jiwa kita, maka itu disebut ulaika humus shadiqun. Maka di dalam Quran surat At-Taubah ayatnya 41 atau berapa itu yang mengatakan infiru khifafa wa biqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan perang, berjuang di jalan Allah dengan harta kamu, dengan jiwa kamu. Ini jadi bukti itu. Maka termasuk berjuang ini bersedekah di rumah jamaah, nanti memberikan santunan kepada fakir miskin, kepada yang berat, ini termasuk memperjuangkan agama kita, mendakwakan agama kita. Kita dakwah, kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita untuk senantiasa datang ke majelis taklim untuk mengaji. Ini juga dakwah. Untuk itu, maka marilah buktikan diri kita ini agar iman kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidup ini adalah berjuang. Kalau kita mau hidup harus mau berjuang. Kalau tidak mau berjuang tidak usah hidup, karena hidup ini adalah berjuang, dan berjuang itu butuh pengorbanan. Rumusnya hidup itu perjuangan, perjuangan butuh pengorbanan. Kalau kita mau hidup ya harus mau berkorban, mau berjuang. Kalau tidak mau berkorban dan berjuang, lebih baik tidak usah hidup. Demikian Ibu, Bapak, hadirin jamaah rahimahullah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita masuk dalam hati kita sehingga mampu menjadi penghalang daripada larangan Allah, dan kita buktikan iman kita ini dengan memperjuangkan iman kita, dengan beramar ma'ruf nahi munkar, dengan mendakwahkan, memperjuangkan agama kita tetap tegak di muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, apa yang disampaikan Ustaz Haji Lilik tadi semoga bisa menjadikan ilmu bagi kita semuanya, dan untuk bisa kita syiarkan kepada seluruh kerabat, saudara, teman, dan semuanya. Nah, dengan berakhirnya kajian tadi, maka berakhirlah kajian hari Kamis ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi yang Bapak Ibu semuanya masih mau berbuka puasa bersama di sini, monggo kami persilahkan. Bagi yang badai kondur, kami ucapkan sugeng kondur, semoga selamat sampai tujuan dan bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat di studio 1 Sedekah Bersama Yogyakarta. Saya Ihsan Setiawan yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan dan membawakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arafah per 1 hari atau terus, itu perlu kita pikirkan juga gitu. Sehingga kita nggak usah berdasarkan kejadian di hukum Arafahnya. Udah itu gitu ya. Nah, makanya kan perlu di patahan untuk di Arafah. Kita untuk di Arafah tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar. Nggak tahu saya juga sudah berenang soal ini.